Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya menceritakan kisah seorang sopir yang kewaliannya dibongkar oleh Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Abdul Hamid Pasuruan dikenal sebagai wali Allah yang mampu membaca seseorang tersebut wali ataukah bukan. Wali Allah sendiri memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Salah satu tingkatannya, seseorang tidak menyadari dirinya sebagai wali Allah. Namun wali Allah yang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang wali Allah. Hal demikian dialami seorang sopir bernama Muhsin yang ternyata disebut Kiai Abdul Hamid Pasuruan bahwa dia adalah wali Allah. Kisah ini merupakan kisah nyata. Muhsin adalah seorang supir yang menjadi wali Allah. Muhsin sebelum menjadi pengasuh pondok pesantren dengan jumlah santri ribuan merupakan supir pribadi seorang juragan di Malang. Sebelum masuk ke videonya alangkah baiknya jika menekan tombol like dan subscribe, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberi tontonan positif bagi kita semua. Suatu hari, Muhsin diminta majikan yang bermukim di Bululawang untuk mengantarnya ke Pasuruan. Majikannya hendak berkunjung ke kediaman salah satu kiai besar yang sudah tersohor derajat kewaliannya. Sebagai pekerja yang baik dan rajin, Muhsin pun mengantar sang majikannya ke kediaman Kiai Hamid. Perjalanan tersebut memakan sekitar 1 jam untuk sampai di kediaman Kiai Hamid Pasuruan. Sesampainya di kediaman Kiai Hamid, Muhsin tak mengantar majikannya masuk ke dalam ruang tamu Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Sebab sebagai seorang supir ia merasa sebaiknya menunggu sang majikan di luar saja. Namun siapa sangka, ternyata Kiai Abdul Hamid Pasuruan tak mau menerima majikannya itu jika Muhsin tak diajak masuk ke ruang tamu. Akhirnya sang majikan menghampiri Muhsin dan memintanya ikut masuk. Kiai Abdul Hamid Pasuruan tidak mau menerima kedatanganku kalau kamu tidak masuk, ujar sang majikan kepada Muhsin. Muhsin pun heran, ia bertanya dalam hati kenapa Kiai Abdul Hamid Pasuruan tidak mau menerima majikanku kalau aku tidak ikut ke dalam. Akhirnya Muhsin ikut masuk ke ruang tamu. Barulah Kiai Abdul Hamid Pasuruan menyambut sang majikan dan dirinya dengan hangat. Saat mengobrol, tiba-tiba Kiai Abdul Hamid Pasuruan bertanya kepada Muhsin demikian, amalan-amalan apa yang dijalaninya selama ini, kata Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Muhsin menjawab, ia hanya menjalani berbagai amalan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Tadi kenapa Kiai menolak kedatangan saya ketika saya masuk sendirian ke kediaman Kiai, dan Kiai bilang tidak akan menerima kedatangan saya, apabila tidak mengajak sopirnya juga, tanya sang majikan. Anak ini akan jadi wali, dan akan memiliki pondok pesantren yang besar. Saya sudah melihat tanda-tandanya, makanya saya menolak kedatanganmu kalau tak kamu ajak sang wali, ujar Kiai Abdul Hamid Pasuruan menjelaskan. Muhsin pun tersenyum dan sedikit menundukkan kepalanya karena malu mendengar penjelasan Kiai Abdul Hamid Pasuruan tersebut. Ia sendiri tak pernah mengetahui kalau ia akan menjadi seorang wali Allah. Bahkan sang majikan pun kaget dengan pernyataan Kiai Abdul Hamid Pasuruan tentang masa depan supir pribadinya tersebut. Sejak kisah ini menyebar ke berbagai pelosok, maka satu persatu para orang tua mengirimkan anak-anaknya kepada Ki Muhsin untuk belajar agama Islam. Semula hanya 5 murid dan bertempat di musola dekat rumah majikannya. Namun semakin lama kewalian Kiai Muhsin terdengar ke berbagai daerah. Alhasil, makin banyak santri belajar kepada Kiai Muhsin. Lalu berdirilah pondok pesantren Al-Makbul yang terletak di daerah Bululawang Kabupaten Malang. Setahun kemudian santrinya mencapai 100. Lambat laun jumlah santrinya terus bertambah hingga saat ini jumlah santrinya mencapai sekitar 10 ribuan.
Rupanya Kiai Muhsin menjadi wali Allah bermula dari seorang supir yang selalu takut kepada Allah dimanapun berada. Beliau juga tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Begitulah kisah Kiai Muhsin wali Allah yang dibongkar kewaliannya oleh Kiai Hamid Pasuruan. Terima kasih sudah menonton. Akhirul halam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.